Baik ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang apa ya, skenario ya, skenario. Baik, sebelum saya akan menjelaskan tentang skenario, saya akan sedikit mereview aja sih UTS-nya ya. Saya buka dulu e-learning sebentar. Kita review sekilas tentang UTS-nya. PLGO. Ya. Oke, jadi ada dua soal ya. Satu soal, yaitu kalian diminta untuk membuka aplikasi mobile Instagram, terus kalian diminta untuk mendefinisikan kebutuhan non fungsional, fungsional sama non fungsional, terus bikin use case begitu ya. Oke, jadi sebenarnya di sini yang sebelum kalian mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non fungsional, sebenarnya kalau misalnya disuruh buka tentang Instagram itu sendiri kan banyak, ya kan. Instagram itu luas sekali. Nah, harusnya kalian harus bisa memetakan dulu atau memplot dulu. Misalnya saya akan bukan mengembangkan, tapi hanya membahas gitu tentang bagian apanya. Seharusnya kalian buat seperti itu. Jadi nggak perlu semuanya kalian bahas semua, atau semua fiturnya kalian tulis semua. Sebenarnya nggak, boleh sih, boleh, nggak apa-apa. Tapi menurut saya waktunya nggak akan cukup. Jadi kalian seharusnya sudah harus bisa membatasi. Misalnya hanya saya akan membahas hanya fitur apa yang pada home-nya aja, atau fitur untuk fitur home sama searching misalnya, atau misalnya hanya untuk yang profil aja gitu. Nah, itu jadi lebih fokus ya. Jadi ketika kalian diminta ada soal seperti ini, kalian batasin dulu. Kalau misalnya mau aplikasinya terlalu luas, kalian batasin. Kalian akan membahasnya yang mana aja, begitu harusnya ya. Jadi kalau misalnya kecuali kalau memang berkelompok, kalau berkelompok kan lebih besar ya, lebih lebih enak kita membaginya. Tapi kalau sendiri harusnya kalian batasin dulu bagian lingkup mana yang akan kalian bahas. Jadi sudah ada batasan. Baru setelah itu kalian baru mendefinisikan kebutuhan fungsional, keamanan non fungsionalnya, kemudian dari kebutuhan fungsional tersebut dibuat gambarkan use case seperti itu. Oke, oke. Tentang UTS-nya ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan. Belum ada. Baik, kalau belum ada pertanyaan mungkin saya langsung aja ya. Saya akan tampilkan video tentang ininya, apa dulu, saya buka dulu skenario ya, skenario. Silakan ditonton dulu, nanti setelah itu akan saya jelaskan secara singkat ya. Ini saya skip aja, sedikit dipercepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberi lagi kesempatan untuk membuat video pembelajaran melanjutkan dari dua video sebelumnya ya. Yang pertama sudah analisis, kemudian use case. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan diagram, yaitu adalah skenario use case. Jadi kemarin sudah kita, pada video sebelumnya kita sudah membuat use case-nya. Sekarang bagaimana sih cara membuat skenario use case? Nah, jadi di sini saya merunut aja dari use case yang sudah dibuat
pada video sebelumnya, ini adalah use case-nya. Sekarang setiap use case ini akan dibuat ya menjadi skenario. Ya, dia akan dibuat dalam skenario. Format skenario use case-nya itu adalah seperti ini. Ya, secara umum, ini umum aja. Ada yang pertama identifikasi, nomor use case ya, atau nomor SRS, nama butir uji, aktor, tujuan, deskripsi, kondisi awal, trigger, kemudian skenario normal, aktornya, sistemnya, kondisi akhir, skenario alternatif 1, alternatif 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi setiap use case di sini ya, setiap use case di sini akan menjadi atau dibuat skenario-nya. Jadi bukannya semua ini akan menjadi satu, tapi kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 use case, berarti akan ada 5 skenario use case. Begitu. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit dulu mengenai format skenario use case-nya. Ini nomor use case-nya, jadi setiap use case ini akan diberi penomoran sama seperti yang functional tadi ya, functional yang di pertama itu kan ada nomornya. Nah, di sini juga akan menomorkan. Karena nanti akan dirunut di akhir, di tahap akhir sekali itu akan dirunut. Mulai dari functional menjadi use case-nya yang mana aja, kemudian nanti dan seterusnya ya menjadi use case, activity dan lain-lain, itu akan ada penomoran. Makanya di sini kita kasih nomor. Misalnya UC gitu ya, UC 001 misalnya kayak gitu. Boleh terserah bebas penomorannya. Nah, tapi biasanya itu disesuaikan dengan misalnya nama sistemnya, misalnya SIG akad gitu ya. Penomoran yang baik itu kayak gitu. SIG akad ya, SIG akad underscore misalnya UC 001. Oh, berarti use case diagram yang satu untuk sistem informasi akademik kayak gitu. Ya, ada nama sistemnya. Nah, jadi di sini nama butir ujinya, nama use case-nya misalnya contohnya registrasi gitu ya. Kemudian aktornya siapa yang bisa terhubung dengan use case itu, misalnya kalau di sini adalah calon mahasiswa, kalau registrasi tujuannya untuk apa registrasi itu, misalnya mendaftarkan diri ya dijelaskan. Kemudian deskripsi apa saja yang dilakukan pada saat registrasi, misalnya dia mengisikan data apa, kemudian nanti data tersebut akan disimpan, dijelaskan. Kondisi awalnya, misalnya kondisi awalnya kalau untuk registrasi apa yang menjadi ketika orang itu berhadapan dengan registrasi, form registrasi, misalnya sistemnya sudah aktif kayak gitu. Triggernya, registrasi ini bisa berjalan kalau diapakan. Misalnya kalau kita klik tombol ya berarti klik tombol registrasi, itu berarti trigger akan berjalan kalau sudah diklik tombolnya baru akan dilakukan proses registrasi. Begitu ya. Nah, di sini ada skenario normal, alternatif. Alternatifnya boleh lebih dari satu. Jadi maksud di sini skenario normal itu apa? Skenario yang benar. Ya, bisa dibilang benar. Bukannya yang alternatif salah, bukan. Jadi kalau normal itu kalau anggap aja nih registrasi itu berhasil. Kalau berhasil misalnya data-data yang diinputkan benar, kemudian prosesnya berhasil, sudah sampai tersimpan ke dalam database misalnya. Kalau alternatif misalnya, kalau alternatif itu misalnya orangnya iseng, dia masukin data-datanya tidak sesuai dengan format yang ditentukan pada saat registrasi. Maka keluarannya apa? Misalnya mengeluarkan pesan kesalahan. Nah, itu termasuk ke dalam alternatif. Bukannya yang salah, tapi bagaimana sih cara penanganan sistem kalau ada masalah usernya atau ya usernya salah memasukkan format data kayak gitu. Ini penanganannya ya. Misalnya kalau misalnya dia salah masukkan huruf jadi angka misalnya, yaitu bagaimana penanganannya. Terus misalnya alternatifnya boleh lebih dari satu. Dan juga di sini kondisi awalnya selalu sama karena di awal memang selalu sama, tapi kondisi akhirnya beda. Kalau normal misalnya dia berhasil tersimpan, tapi kalau alternatif dia misalnya yang gagal tadi ya ngasih pesan peringatan. Ini ya secara umum format skenario use case. Oke, nah sekarang saya contohkan nih, misalnya saya ambil contoh yang login. Tadi ada
use case login. Nomornya 01, saya buat 01 aja. Login, kemudian proses untuk autentikasi, menggambarkan proses autentikasi calon mahasiswa. Setelah mendapatkan kondisi awalnya ya, dia sudah melakukan registrasi. Ya, kalau tidak belum melakukan registrasi nggak bisa. Nah, itu adalah kondisi awal. Kemudian triggernya memasukkan username sama password. Skenario utamanya adalah dia memasukkan username dan password dengan benar. Ketika tombol login, maka menampilkan form data induk mahasiswa. Seperti itu, ya. Skenario alternatifnya, ini harusnya akhir di atas ya. Nah, skenario alternatifnya, aksi aktor memasukkan yang salah, ada salah. Kemudian klik tombol login, maka menampilkan pesan bahwa username password salah dan membuka kembali isi form isi username dan password. Kondisi akhirnya user gagal login. Jadi di sini ada dua skenario. Yang pertama skenario utama dan ada skenario alternatif. Kalau yang utama dia berhasil login, kalau dia yang alternatif dia gagal login. Begitu, ya. Ini contoh dari satu skenario. Jadi misalnya login satu skenario, registrasi satu skenario, isi data apa tadi satu skenario, cek kelulusan satu skenario, ya menjadi seperti itu. Nah, sekarang apa sih, bagaimana sih skenario? Skenario use case merupakan hasil instansiasi dan penjelasan dari setiap use case, terbagi menjadi 3 bagian: identifikasi dan inisiasi, step perform, ya, step langkah-langkahnya, kemudian kondisi, asumsi dan pernyataan. Ada beberapa komponen, tadi sudah saya jelaskan secara singkat juga, bahwa ada name, nama ya, nama dari use case, aktor yang terlibat, goal atau tujuan, menjelaskan apa yang aktor coba untuk dapatkan, precondition atau kondisi awal sebelum use case dijalankan, summary atau kondisi akhir ya, singkat tentang deskripsi informal dan sesuai use case, related use case, jadi ada hubungannya, daftar hubungan. Kemudian step, ada langkah-langkahnya tadi 1, 2, 3 gitu. Nah iya, langkah-langkahnya harus runut ya. Misalnya mulai dari user memasukkan username berarti 1, kemudian klik tombol 2, terus misalnya proses apa 3, itu harus runut. Terus post condition, setelah kondisi sistem setelah dijalankan. Sebenarnya nomor 1 sampai yang nomor 7 itu adalah yang paling penting. Itu mengenai skenario. Sebenarnya untuk skenario ini gampang sih dari use case. Tinggal kalian menjelaskan apa yang bisa dilakukan di dalam use case-nya. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai skenario saya cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada pertanyaan silakan komen di YouTube-nya langsung atau mau tanya sama saya secara langsung juga boleh. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.
Jadi saya sekilas aja ya, terus nanti mungkin saya tinggal dulu kalian karena saya ada urusan yang mendadak. Bentar, saya jelaskan dulu sebentar. Baik. Nah, sini ya. Jadi detail dari use case yang sudah kita buat kemarin. Jadi kita sudah membuat use case. Use case yang kita buat kemarin itu adalah hanya bertuliskan hanya inti dari proses apa yang terjadi. Nah, jadi intinya dituliskan misalnya isi calon data mahasiswa atau update atau apa itu adalah intinya. Nah, tapi detailnya itu akan ada di sini, yaitu adalah di dalam skenario dari use case. Nah, bentuk format dari skenario itu seperti ini kurang lebih. Jadi kalau misalnya di skenario use case kalian ada 5 use case, berarti di skenario kalian juga ada 5. Nah, ada 5 skenario. Nah, dari satu skenario, di satu skenario itu bisa ada beberapa skenario. Ada skenario normal dan beberapa skenario alternatif. Maksudnya apa? Skenario normal sama skenario alternatif. Kalau normal, itu adalah skenario yang standar. Bukan yang benar ya, tapi semua skenario di sini adalah benar. Tapi yang standarnya itu dituliskan di skenario normal. Misalnya kalau login itu kalau username sama passwordnya benar, maka akan dituliskan di skenario normal. Tapi ada yang kalau orang memasukkan yang salah gitu. Nah, itu akan dituliskan di skenario alternatif. Jadi kalau di dalam program kita ada if else ya, ada kondisi. Nah, itu akan menjadi skenario normal sama alternatif. If-nya jadi normal, misalnya, else if-nya jadi alternatif 1, else if-nya lagi jadi alternatif 2, else-nya jadi alternatif 3. Jadi kalau di dalam program kalian ada kondisi, maka itu akan menjadi skenario di sini. Itu cerita dari skenario. Terus saya mulai dari identifikasi, biasanya ada nomor ya. Terus butir uji nama use case-nya, kemudian aktor siapa saja yang terlibat terhadap use case tersebut. Kemudian tujuannya untuk apa, deskripsi, tujuan itu untuk tujuannya apa untuk apa gitu. Tapi kalau deskripsi itu dijelaskan, misalnya inputnya apa, proses yang dilakukan, terus tujuan apa namanya, kondisi akhirnya bagaimana. Nah, tapi kondisi awal itu bisa dijelaskan di sini. Jadi kondisi awal itu kalau misalkan login, kalian harus registrasi dulu baru bisa login, berarti dituliskan kondisi awalnya adalah sudah melakukan registrasi atau sudah terdata seperti itu. Nah, itu berarti include. Penjelasan tentang include-nya ada di situ, kondisi awal. Ya, kebanyakan mahasiswa salah di situ. Jadi kalau misalnya ada include, ya udah tuliskan include-nya apa. Misalkan kalau login tadi harus registrasi, berarti kondisi awalnya adalah aktor sudah registrasi atau aktor sudah menyimpan data atau aktor sudah tersimpan, misalnya seperti itu. Itu kondisi awalnya yang menyebutkan bahwa include. Jadi nanti di dalam skenario ini tidak ada lagi cerita registrasi kalau ini adalah skenario login. Ya. Jadi di dalam skenario login tidak perlu dijelaskan lagi tentang registrasinya. Kenapa? Pokoknya bodo amat dia mau registrasi kapan, terserah dia mau melakukan registrasi, pencobaan registrasi berapa kali, terserah. Pokoknya ini adalah skenario login. Nggak peduli lagi sama yang namanya registrasi. Ya, kadangkala ada yang membuat seperti itu. Jadi di dalam misalnya kalau misalnya bisa melakukan cek kelulusan kalau sudah login gitu. Nah, loginnya, proses login masih ditulis di dalam skenario cek kelulusan, itu salah. Jadi kondisi awalnya adalah dia sudah berhasil login. Pokoknya di dalam skenario ini untuk skenario cek kelulusan dia hanya berisi apa yang terjadi untuk melakukan cek kelulusan. Tidak lagi ngomongin login. Pokoknya dia sudah berhasil login, itu kondisi awalnya. Terserah dia mau login, coba login berapa kali, terserah ya, terserah. Dia berhasil login sekali langsung cek kelulusan boleh, atau terserah dia, pokoknya
kondisi awalnya user sudah masuk gitu istilahnya. Kita nggak peduli lagi dia mau loginnya berapa kali, username password salah, ya udah bodo amat. Yang penting dia sudah masuk. Kalau untuk misalnya cek kelulusan seperti itu. Ya, itu yang kebanyakan salah. Nah, trigger ini sebenarnya jarang dipakai di kita. Kalau trigger itu kalau di kita itu seperti klik tombol apa, terus bisa melakukan proses, ya. Nah, ini skenario normal dan skenario alternatif. Nah, di setiap skenario normal, setiap skenario itu biasanya selalu ada kondisi akhir. Misalnya, kalau saya contohkan yang di login ini ya. Kalau skenario normal, username password benar, hasilnya apa? Misalnya menampilkan desktop. Bukan desktop, menampilkan dashboard. Tapi kalau username dan passwordnya salah, apakah dia menampilkan dashboard? Enggak kan? Hasilnya adalah kondisi akhirnya adalah kembali lagi ke form login. Nah, kadang di kita itu kondisi akhirnya misalnya ada 2 skenario seperti ini, tapi kondisi akhirnya satu, yaitu hanya menampilkan dashboard. Tapi kondisi akhir di setiap skenario beda-beda, makanya di setiap skenario harus ada kondisi akhir masing-masing. Jadi kalau utama, ya apa kondisi akhirnya? Kalau yang salah, apa keluarannya, hasil akhirnya? Karena memang keluarannya beda. Tidak bisa disamakan, tidak bisa misalnya username password benar sama yang salah, keluarannya adalah menampilkan dashboard. Itu salah kan? Nah, jadi kondisinya berbeda, ya udah dituliskan kondisinya berbeda. Ini berbeda, ini juga berbeda. Ya, seperti itu. Itu yang biasanya terjadi kesalahan di mahasiswa itu seperti itu ketika TA. Dia hanya menuliskan satu kondisi akhir di bawah sekali, padahal skenarionya ada 2. Terus kondisi awalnya padahal ada apa namanya login, tapi nggak disebutkan bahwa dia sudah mendapatkan login atau username, sudah login. Terus misalnya kalau yang cek kelulusan tadi pokoknya dia kan harus include katanya. Dijelaskan lagi tentang loginnya lagi di dalam proses di dalam skenario untuk cek lulusan itu salah. Jadi pokoknya ya login, cek lulusan ya apa yang dilakukan di dalam cek lulusan. Itu yang kesalahan yang sering terjadi. Ya, ini sebenarnya ya pembagiannya aja sih ini sama-sama seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak tentang skenario? Silakan. Belum? Kalau belum ada yang mau ditanya, oke, baik. Berarti saya langsung aja ya akan meminta kalian berdasarkan yang tugas kemarin, yang apa namanya, yang kalkulator ya, silakan ditambahkan 1 tab baru, silakan dibuat skenario-nya berdasarkan use case yang sudah kalian buat. Tapi di sini mungkin saya akan set siapa yang bisa menjadi apa namanya host biar breakout room-nya masih bisa jalan. Saya akan buka breakout room 6 kelompok ya kalian. Berapa kelompok kemarin? 6 ya? Iya, 6, Bu. 6. Oke, saya akan buka breakout room. Grade 6. Oke, siapa yang bisa dijadikan host di sini? Karena saya akan tinggal, saya ada kerjaan. Siapa? Novalda, Bu. Novalda. Oke, saya akan di co-host dulu ya. Nanti kalau saya keluar baru saya jadikan host. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum? Baik, kalau belum ada yang mau ditanya, mungkin segitu aja dari saya. Silakan dikerjakan dulu tugasnya. Saya akan buka breakout room. Silakan didiskusikan ya dengan kelompoknya. Saya open room. Saya izin ya.